Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di mata kuliah komunikasi antar pribadi. Mbak Mas, semoga sehat selalu. Kali ini kita membahas tentang interpersonal skill. Kalau di my class, saya tulis sebagai interpersonal communication skill, ya. Tapi lebih banyak dikenal atau disebut sebagai interpersonal skill. Jadi apa sih interpersonal skill dalam komunikasi antar pribadi? Interpersonal skill di sini juga bisa dipahami sebagai kemampuan atau kompetensi interpersonal. Ya. Jadi pada dasarnya kemampuan interpersonal di sini adalah kemampuan interpersonal yang diimplementasikan atau diterapkan dalam konteks komunikasi antar pribadi yang fokusnya pada interaksi antar manusia. Jadi ada dua kajian di sini, yaitu interaksi dan manusia. Di mana interpersonal skill ini bisa dipahami sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk mengelola komunikasi antara dua orang atau lebih. Nah, secara mendasar, itu ada dua aspek, ya, secara teknis maupun secara non-teknis, technical skill dan soft skill. Hal-hal yang berpengaruh terhadap interpersonal skill antara lain adalah IQ, atau tingkat kecerdasan intelijensia, ya, jadi secara kognitif, kemudian EQ atau level kecerdasan emosional. Nah, technical skill ini biasanya dipelajari di sekolah, misalnya Mbak Mas belajar animasi, belajar public speaking, sedangkan soft skill ini dipelajari di sepanjang kehidupan kita sebagai manusia. Misalnya dari rumah Mbak Mas dibekali dengan norma sosial seperti etika, cara berbicara dengan orang yang tua, kemudian table manner atau cara makan, gitu ya. Dan keduanya secara langsung maupun tidak langsung, yaitu technical skill dan non teknis atau soft skill, ini keduanya berpengaruh terhadap interpersonal skill yang kita miliki. Selain dua hal ini, ada juga aspek-aspek yang membentuk interpersonal skill. Atau misalnya Mbak Mas melihat seseorang, bagaimana Mbak Mas mengkategorikan orang tersebut sebagai komunikator yang baik. Nah, orang-orang dengan interpersonal skill yang baik, ini biasanya mereka dinilai sebagai komunikator yang kuat. Nah, tidak jarang profesi mereka itu juga menentukan, ya, misalnya sebagai motivator, kemudian influencer, yang sebenarnya itu setiap hari kita lakukan. Kita mempersuasi orang lain, kita melakukan negosiasi, kita melakukan problem solving, kita mengarahkan kelompok untuk bekerja sama, mengerjakan tugas. Ini bisa dikategorikan bahwa kita adalah komunikator yang kuat, ya. Komunikator baik secara verbal maupun non-verbal yang baik. Interpersonal skill ini juga bermanfaat membangun hubungan yang bermakna. Karena pada dasarnya manusia itu di setiap jejak kehidupannya dia pasti berkeinginan untuk membangun suatu hubungan. Entah itu yang dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, sifatnya temporary atau permanen, ya, dan yang meaningful atau tidak. Hubungan yang meaningful atau yang bermakna misalnya Mbak Mas dengan anggota keluarga, dengan pasangan hidup nantinya. Itu adalah contoh-contoh hubungan yang bermakna. Sahabat juga bisa dikategorikan sebagai hubungan. Nah, secara mendasar, keterampilan interpersonal itu ada beberapa aspek. Komunikasi dengan menggunakan narasi atau kata verbal, komunikasi gestorial non-verbal,
kemudian kompetensi mendengarkan, kemampuan bernegosiasi, kemampuan menyelesaikan permasalahan, kemampuan membuat keputusan, dan kemampuan untuk bertindak tegas ya, atau assertiveness. Interpersonal skill ini sangat berkontribusi dalam menjalin suatu komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu ada 3 parameter. Yang pertama secara verbal, ini dengan menggunakan kata-kata. Apa yang kita ucapkan kepada partisipan komunikasi yang lain. Kemudian yang kedua yaitu paraverbal. Tidak dapat diamati tapi dapat dirasakan, yaitu melalui intonasi atau tone, nada bicara. Bagaimana cara kita mengatakan suatu penjelasan atau informasi. Kemudian yang terakhir ini ada nonverbal, bisa diamati dan bisa dirasakan mulai dari ekspresi wajah, tindakan kita pada saat berkomunikasi, sikap, dan perilaku. Tindakan itu action, sedangkan sikap itu sesuatu yang internal dalam diri kita, atau attitude. Perilaku ini bisa diartikan sebagai attitude atau trait. Tapi kalau sikap itu sifatnya inherent atau secara internal, kalau perilaku ini mirip dengan tindakan, sesuatu yang kita lakukan biasanya berupa respon. Kalau perilaku ini konotasinya pasif berupa respon, sedangkan tindakan ini konotasinya aktif. Kalau saya memahaminya seperti itu ya, Mas. Apabila nanti Mbak Mas menemukan definisi atau batasan yang lain dari aspek-aspek nonverbal ini, silakan monggo juga bisa dipakai. Pada intinya sih kita tidak terlalu rigid dalam memaknai sesuatu ya, karena komunikasi dan interaksi antar manusia ini kan sesuatu yang terus berkembang. Jadi bisa jadi indikator yang kita pakai sekarang itu beberapa waktu yang akan datang itu akan sedikit berubah menyesuaikan dengan konteks komunikasi yang kita lakukan saat itu ya. Nah, kemampuan interpersonal atau interpersonal skill, bagaimana sih cara mengimplementasikannya? Karena kita membahas dari beberapa aspek tadi ya, ada kalau nggak salah ada 7 ya. Kita mulai dari yang pertama dulu yaitu komunikasi verbal. Secara mendasar komunikasi verbal bisa Mbak Mas lihat sendiri ya definisinya di tampilan monitor, yaitu bagaimana kita memilih kata dan cara kita menyampaikan informasi tersebut. Tidak hanya kata, tapi juga dengan intonasi. Komunikasi verbal. Di interpersonal skill itu diukur dari bagaimana cara kita memilih kata dengan bagaimana cara menyampaikan. Semakin banyak pilihan kata yang kita kuasai, ini menunjukkan bahwa kita memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, baik secara IQ maupun baik secara IQ ya. Sedangkan intonasi itu semakin banyak ragam intonasi yang kita kuasai, maka ini menunjukkan semakin tinggi EQ ya. Jadi di sini IQ dan EQ intelligence quotient dan emotional quotient itu sangat berpengaruh. Ya. Bisa nggak sih IQ dan EQ itu berubah? Pendapat saya pribadi bisa ya. Karena seiring dengan berjalannya waktu, makin banyak hal yang kita pelajari, maka itu bisa menentukan tingkat kecerdasan baik secara intelijen atau intelek maupun secara emosional. Nah, misalnya ini di sini ada 2 orang yang berbincang-bincang. Kalau kita lihat dari konteksnya, maka ini adalah komunikasi antara partisipan yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Mereka saling bertukar informasi, apapun informasi.
Tapi jika kita ingin membuat komunikasi atau interaksi itu lebih bermakna, maka kita juga akan mengatur konteks atau ambience di sekeliling. Misalnya Mbak Mas pengen curhat sama sahabat atau curhat dengan pasangan ya, pasti ada kecenderungan untuk memilih tempat dan waktu yang lebih akomodatif. Misalkan jalan-jalan sambil sunset. Nah, itu akan membuat percakapan lebih bermakna. Karena kedua partisipan pada akhirnya terpengaruh oleh konteks atau ambience itu, dan mereka saling mengapresiasi satu sama lain, maka komunikasinya bisa. Berikutnya ada komunikasi nonverbal. Ini komunikasi yang secara gesturil ya, bisa diamati dari ekspresi wajah, bahasa tubuh, isyarat tangan, yang intinya adalah kalau dikombinasikan dengan komunikasi verbal tadi, kita tidak hanya berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata, tapi dengan ekspresi atau isyarat fisik yang tepat. Misalnya saya pada saat menjelaskan seperti ini, secara otomatis bahkan tanpa disadari, kedua tangan saya bergerak-gerak. Atau misalnya kalau Mbak Mas sedang mendengarkan lawan bicara dengan seksama, maka gestur Mbak Mas akan mengikuti, misalnya dengan mengangkat kepala, kemudian mengatur kontak mata ya, menjaga kontak mata, kemudian kadang-kadang kalau lawan bicara kita merasa sedih, kita akan menambahkan isyarat-isyarat lain, misalnya menepuk bahu atau pegang tangan. Nah, hal seperti ini juga semakin intinya dalam implementasi interpersonal skill, semakin kita bisa menemukan isyarat fisik yang tepat, itu artinya semakin tinggi tingkat kecerdasan kita dalam berkomunikasi. Jadi interpersonal skill ini sedikit banyak berpengaruh dengan tingkat kecerdasan kita dalam berkomunikasi. Misalnya pada saat kita berargumen pun kita tidak perlu menggunakan intonasi yang tinggi, tapi kita menjelaskan tentang fakta, kemudian data-data yang itu akan mendukung argumentasi kita. Kita menyampaikan dengan intonasi yang wajar begitu ya, menatap atau menjaga kontak mata dengan lawan bicara, maka ini akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan kita menggunakan intonasi yang tinggi. Nah, dari contoh ini misalnya ya, mungkin nanti suatu saat Mas bisa mengalami hal ini ya. Ini konteksnya adalah ada pasangan yang sedang ngedate, gitu. Kemudian mereka pesan varian makanan yang berbeda. Di sini kita melihat dari sudut pandang si partisipan komunikasi yang berjenis kelamin laki-laki ya. Dia, kemudian pasangannya ini mengutarakan, kok makananmu aromanya enak secara lisan. Kemudian di situ isyaratnya adalah dia pegang sendok. Nah, maka di sini dari sudut pandang si laki-laki otomatis itu mengartikan bahwa kayaknya kok dia mau mencicip makanan saya. Ada bubble yang bentuknya awan gitu ya. She wants to try a bite. Jadi si laki-laki ini menerjemahkan bahwa pasangannya ingin coba makanan yang ia pesan. Nah, jadi di sini ada beberapa hal, aspek komunikasi secara lisan, aspek komunikasi secara gestur, kemudian interpretasi dari informasi yang disampaikan pada saat berkomunikasi. Berikutnya adalah apa yang kita lakukan untuk merespon isyarat-isyarat tersebut secara tepat. Misalnya mengizinkan dia untuk mencicip
atau memesankan makanan yang sama. Jadi ada beberapa isyarat yang bisa kita interpretasikan, dan saya yakin Mbak Mas ini sudah melakukannya dalam komunikasi sehari-hari. Jadi ada isyarat verbal dan isyarat nonverbal yang bisa diartikan, bisa dimaknai untuk memahami pesan komunikasi seutuhnya. Oke, contoh lain misalnya pada saat kita mendengar kata rumah, home, gitu ya. Kemudian kita bertanya ke partisipan komunikasi yang lain, apa sih rumah menurutmu? Kemudian teman-teman kita, yaitu partisipan komunikasi yang lain, mereka menjawab dengan beragam respon gitu ya. Partisipan yang pertama yang pakai baju pink, ini dia bilang rumah adalah tempat dia beristirahat. Kemudian laki-laki di sebelahnya yang pakai baju toska ini merespon bahwa rumah adalah tempat ia dan keluarga berkumpul. Dan perempuan yang menggunakan rok pink ini merespon rumah adalah ya rumah itu sendiri, tempat dia pulang. Inilah yang disebut dengan implementasi dari interpersonal skill. Bahwa isyarat yang sama itu bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda tergantung pada konteks yang dialami oleh masing-masing partisipan komunikasi dan juga dipengaruhi oleh kecerdasan intelijen dan kecerdasan emosional yang ia miliki. Makanya kita sering menemukan bahwa curhat dengan teman yang tingkat pendidikan, kemudian kecerdasannya itu mirip dengan kita, itu akan lebih nyambung gitu ya. Makanya ada beberapa catatan secara psikologis saya pernah baca dari suatu riset gitu ya, bahwa pasangan kita akan tertarik dengan orang yang memiliki karakter kurang lebih sama dengan kita. Nah, ini akan memudahkan hubungan yang kita jalani. Nah, secara mendasar perbedaan komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal bisa dilihat di sini ya. Karena ini komunikasi verbal itu kan menggunakan kata-kata yang tulisan maupun tertulis, dan kalau kita berbicara menggunakan bahasa yang sama itu kecil kemungkinan untuk terjadi kesalahpahaman. Sementara isyarat ini akan lebih mudah untuk men-trigger atau memicu suatu kesalahpahaman. Maksud kita tidak begitu, tapi mungkin diterimanya berbeda, gitu ya. Nah, karena komunikasi verbal ini biasanya tertulis ataupun lisan ataupun secara audio sensori, akan lebih mudah dan cepat bagi kita untuk memahami. Agak berbeda dengan komunikasi nonverbal, kita biasanya menginterpretasikan lebih dulu, kemudian kita melakukan konfirmasi ke lawan bicara, benar nggak sih kamu gini? Nah, kemudian baru kita bisa mencapai kesepakatan. Komunikasi verbal secara mendasar itu memerlukan dua partisipan berada di tempat yang sama. Dalam arti misalnya online, kita harus janjian kan, kapan kita mau meeting online. Kebalik. Tidak memerlukan partisipan berada di tempat yang sama. Artinya, kalau dari komunikasi yang secara online seperti ini ya bisa saja itu terjadi. Nah, saya ada di rumah, gitu, Mbak Mas ada di rumah atau di kos masing-masing atau bahkan di kampus. Tapi karena kita akses ke platform yang sama, maka kita bisa join gitu ya, meskipun dari tempat yang berbeda. Misalnya kirim teks, kemudian kirim voice message, ya, itu kan tidak membutuhkan kita berada di tempat yang sama. Selama kita menggunakan platform yang sama, ya semuanya accessible. Kemudian komunikasi nonverbal ini, karena kita kan harus melihat satu sama lain. Jadi saya rasa ini fluid ya, sama atau tidak sama dengan kecanggihan teknologi sekarang, saya rasa semuanya aksesibel.
semuanya bisa diakses dengan mudah. Kemudian yang ketiga, setelah komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, yang berikutnya adalah kompetensi untuk mendengarkan atau listening skills ya. Kadang pada saat mendengarkan, fokus kita itu terpecah. Kalau kita benar-benar memaknai hubungan kita dengan lawan bicara itu sebagai hubungan atau relasi yang bermakna, maka kita akan cenderung mendengarkan dengan seksama. Misalnya kalau kita lagi dikasih tahu orang tua gitu ya, maka kita karena kita respect terhadap beliau, kita mengapresiasi apa yang disampaikan, maka kita akan mendengarkannya dengan seksama. Ya, setelah kita mendengarkan komunikasi yang seksama, mendengarkan dengan seksama, maka kita akan bisa merespon dengan tepat. Nah, disinilah muncul komunikasi yang efektif. Jadi, nah ini kadang-kadang kita mendengarkan itu karena kita berusaha untuk memberikan respon yang pintar, atau kita berusaha untuk menunjukkan tingkat kecerdasan kita. Tidak salah, tapi ini semua kembali ke konteksnya ya, Pak Mas. Dalam arti kalau kita sedang kompetisi debat ya ini diperlukan. Tapi kalau kita sedang berkomunikasi hati ke hati gitu ya dengan sahabat, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan saudara-saudara misalnya. Hal yang seperti di depan layar Mbak Mas ini tidak perlu. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita berkomunikasi untuk mendengarkan lebih dulu, memahami apa yang dialami, kemudian kita berusaha membantu. Nah, dari situlah baru bisa terbentuk komunikasi yang sejati, komunikasi yang tanpa pamrih ya, komunikasi yang sesungguhnya, komunikasi yang efektif. Nah, berbicara tentang komunikasi yang efektif, pendengar yang efektif itu gimana sih? Kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian kita membuat catatan mental gitu ya, atau mengingat poin-poin penting yang disampaikan oleh lawan bicara. Kemudian kita melakukan upaya-upaya supaya kita bisa benar-benar memahami apa yang dibicarakan oleh si lawan bicara. Misalnya dengan menanyakan kembali atau mengkonfirmasi. Bener nggak sih kamu bilang gini? Oke, ya silahkan lanjut. Gitu. Kemudian setelah lawan bicara ini selesai menyampaikan semua informasinya, maka kita akan memberikan respon atau tanggapan dengan hati-hati, dengan seksama, dengan penuh perhatian, dengan bijak ya. Misalnya dengan memilih kata yang tepat, menggunakan intonasi yang tepat, menjaga kontak mata gitu. Nah, karena kita berkomunikasi dengan sungguh-sungguh. Active listening skill ini adalah sebuah teknik yang membantu kita betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara, baik dalam suatu percakapan maupun dalam suatu pertemuan. Kita bisa mempersuasi orang lebih dulu dan meyakinkan mereka bahwa mereka itu bisa percaya pada kita. Banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya dengan ya membuka percakapan, it's okay, nggak apa-apa, cerita aja, kan saya dengerin. Kemudian menunjukkan bahwa kita bisa memahami apa yang dia rasakan atau demonstrate concern, misalnya dengan melakukan kontak fisik ya, tetap jaga protokol kesehatan, tepuk bahu, kemudian angkat tangan, gitu kan. Kalau kita ingin melakukan konfirmasi, kita sebaiknya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, pertanyaan yang khusus gitu ya. Ask specific questions, misalnya kalau ada teman yang lagi curhat, jadi gimana perasaanmu tentang
peristiwa itu. Gimana perasaanmu setelah dia berbicara seperti itu, gitu ya. Ini akan membantu si lawan bicara untuk lebih mudah mengutarakan apa yang ia rasakan. Jadi pertanyaannya cukup panjang dan spesifik gitu ya. Jadi enggak, "Terus gimana?" Enggak gitu ya. Meskipun kalau ini kasusnya adalah sepasang sahabat yang sudah bersahabat mungkin puluhan tahun ya, saya rasa bahkan dengan menggunakan kode itu pun mereka sudah saling memahami. Terus use brief verbal affirmation. Brief verbal affirmation. Jadi semacam afirmasi atau kita mengungkapkan apa yang kita rasakan. Oh gitu. Atau oh aku paham. Oh jadi kayak gitu. I see. Jadi memang berkomunikasi itu gampang-gampang susah sih, Mas. Kadang itu juga bisa menghabiskan energi kita karena untuk berkomunikasi dengan sungguh-sungguh ini kita harus fokus ya. Fokus itu sudah memerlukan energi, mungkin kita harus memahami apa yang disampaikan lawan bicara itu perlu energi lagi, kemudian kita memikirkan apa tanggapan kita dan berikan tanggapan yang tepat. Jadi ada beberapa elemen energi yang harus kita kelola untuk bisa berkomunikasi dengan sungguh-sungguh. Kemudian teknik yang keempat adalah dalam implementasi interpersonal skill adalah negosiasi. Kemampuan bernegosiasi itu penting terutama untuk komunikasi bisnis ya. Misalnya nanti Mbak Mas suatu saat kerja di salah satu korporasi ataupun agensi gitu, perlu untuk melakukan pitching atau presentasi ke klien. Jadi perlu hal itu. Intinya negosiasi adalah kemampuan berdiskusi dan mencapai kesepakatan dalam konteks profesional. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan sementara ini, karena Mbak Mas nanti akan ketemu dengan mata kuliah teknik negosiasi ya. Kalau nggak salah di semester 4 atau semester 5, nanti Mbak Mas akan belajar lebih banyak di situ. Yang kelima adalah problem solving, atau kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Ini merupakan bagian yang rumit dan penting dalam keterampilan interpersonal untuk mengamati semua solusi yang ada ya. Kemudian memilih dari semua solusi itu, memilih salah satu untuk diimplementasikan sebagai penyelesaian masalah. Karena biasanya kalau kita dihadapkan pada permasalahan yang serius, kita akan cenderung memiliki beberapa alternatif solusi. Kemudian kita menganalisis mana kira-kira yang paling tepat berdasarkan dari pro kontranya, dari sisi positif dan sisi negatifnya. Ini adalah kemampuan yang perlu dikembangkan seiring berjalannya waktu ya. Dan saya yakin Mbak Mas sudah memiliki fundamental atau dasar yang baik. Tinggal nanti sesuai dengan konteks komunikasi perlu diasah lebih lanjut. Nah, dari sekian banyak solusi, kemudian kita menganalisis, mempertimbangkan secara seksama, maka kita memilih salah satu solusi, kemudian mengimplementasikannya, dan menjaga agar kita tidak menimbulkan permasalahan baru. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan oleh orang. Setelah pilih salah satu solusi, kemudian kita implementasikan selesai. Ternyata tidak hanya itu, kita juga perlu menjaga dan memastikan bahwa dengan menerapkan solusi yang kita pilih tersebut, itu tidak menimbulkan permasalahan. 6 adalah decision making atau kemampuan untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi dari problem solving tadi itu kemudian berlanjut ke decision making ya. Ini sebenarnya intertwine atau saling relevan, saling berkontribusi yang pas antara problem solving dan decision making. Kalau dari problem solving itu tadi kita punya beberapa solusi, kita pilih salah satu, kita menerapkan solusi tersebut, kita memastikan tidak ada permasalahan baru yang timbul ya. Nah, decision making
Salah satunya dipengaruhi oleh dampak yang akan ditimbulkan setelah solusi tadi kita implementasikan. Jadi disinilah perlunya menganalisis dengan lebih dengan memikirkan dampak yang mungkin muncul. Kadang-kadang kita melakukan analisis itu bisa cepat, instan, tapi kadang-kadang ada juga yang memerlukan pertimbangan matang, waktu yang lebih panjang. Misalnya Mbak Mas dihadapkan pada 2 pilihan pasangan hidup yang potensial, maka Mbak Mas akan perlu pertimbangan yang tentunya tidak instan. Kita perlu memikirkan hal-hal lain, dampak yang akan kembali ke kita kalau kita memilih salah satu di antara. Misalnya kita perlu mempertimbangkan bagaimana keluarganya, kita perlu mengenal keluarganya lebih dekat, gitu kan, untuk kemudian memutuskan kita memilih salah satu. Bagi yang Muslim, kemudian kita juga kenal dengan sholat atau doa istikharah. Nah, artinya adalah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita menentukan jalan yang baik atau jalan yang hak di antara 2 pilihan potensial tersebut. Jadi problem solving ini tidak bisa dipisahkan dari decision making karena keduanya saling berkaitan. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk bertindak tegas atau assertiveness. Intinya yaitu kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan wajar, kemampuan untuk berkomunikasi dengan wajar, menyuarakan hasil pemikiran kita gitu ya. Nah, ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek-aspek komunikasi, tapi kita lebih dulu juga harus merasa nyaman, menerima diri kita. Kadang-kadang kita tidak sadar itu kita insecure, karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, tentu saja tidak akan pernah ada habisnya, karena kita itu pasti berbeda dengan orang lain. Kalau Mbak Mas sudah nyaman dengan diri sendiri, nyaman ya, nyaman bukan cinta, karena cinta dengan diri sendiri ini ada kecenderungan narsisistik ya. Di ilmu psikologi itu ada psychological disorder atau gangguan kepribadian yang salah satunya diindikasikan dengan narsisistik ya. Artinya itu terlalu nyaman dengan diri sendiri. Karena yang segala sesuatu yang terlalu itu kan pasti ada kecenderungan kurang baik ya. Maka nyaman dengan diri sendiri artinya kita punya awareness atau kemawasdirian yang wajar, kita kenal dengan diri kita sendiri, kita tahu apa saja kelemahan dan kelebihan kita, dan kita nyaman atau menyukai diri sendiri dalam batas wajar, dan kita bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan dan semua kita ucapkan. Jadi assertiveness, perilaku assertiveness itu memerlukan 4 hal yang saya terangkan tadi. Kalau itu sudah dikelola dengan baik, kemudian saling berkontribusi satu sama lain, maka Mbak Mas sudah menemukan diri Mbak Mas secara utuh. Itu maka Mbak Mas akan lebih mudah untuk memberikan batasan atau bertindak tegas. Kapan kita bisa bilang ya, kapan kita bisa bilang tidak tanpa melukai perasaan ataupun ego lawan bicara. Nah, ini assertiveness. Dan assertif itu adalah wilayah yang di-approve secara psikologis maupun secara interpersonal communication ya. Itu karakternya berbeda dengan komunikasi secara agresif, komunikasi secara pasif, maupun komunikasi secara pasif-agresif. Artinya kita punya level yang pas, ya, level keterbukaan komunikasi
kemudian level pertimbangan akan orang lain atau lawan bicara. Itu ditunjukkan oleh anak panah yang ke atas itu, Mas, high openness of communication, kemudian anak panah ke kanan, high consideration for others. Asertif itu ada di apa ya, radian atau di bagian yang pas. Gitu. Jadi kita terbuka, kita jujur, kita juga mempertimbangkan orang lain, baik secara perasaan ataupun ego. Jadi kita melakukan komunikasi yang genuine atau komunikasi yang sejati, yaitu komunikasi yang efektif tanpa pamrih, tanpa berusaha untuk menimbulkan dampak yang negatif. Karena itu adalah tujuan dari komunikasi yang sejati atau komunikasi yang enriching atau memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Ini ada beberapa tips dari CFI ya, untuk mengasah kemampuan interpersonal kita. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang, Mbak Mas. Mudah-mudahan Mbak Mas bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari materi ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya dari mata kuliah komunikasi antar pribadi, yaitu persiapan uji kompetensi ketiga ya. Yang minggu depan nanti akan saya share bagaimana cara melakukan uji kompetensi ketiga. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan ketidaknyamanan dalam saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.